Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua anak-anak soleh? Ya, semoga semua tetap sehat, ya, tetap semangat dan rajin beribadah. Ya, hari ini kita akan belajar tarbiyah anak soleh. Ya, yang kita pelajari adalah akhlak terhadap binatang. Yang kedua adalah akhlak terhadap tumbuhan. Dan alhamdulillah kita sudah kemarin belajar beberapa akhlak, ya. Semoga bisa diamalkan insyaallah. Ya, akhlak terhadap binatang, ya. Allah menciptakan binatang sebagai rahmat untuk memenuhi kebutuhan kita, antara lain air susunya kita minum, ya, dagingnya kita makan, ya, bulu-bulunya kita buat benang, kain, ya, kemudian baju, tulang dan kulitnya kita buat perhiasan, ya, kotorannya kita jadikan pupuk, ya, tenaganya kita manfaatkan untuk membajak sawah atau dipakai untuk kendaraan, ya. Bagaimana akhlak kita terhadap binatang, ya, Masya Allah, ya. Jadi kita mesti bersyukur, ya, karena, ya, Allah menciptakan binatang untuk kita, ya, kita bisa ambil manfaatnya. Terus bagaimana akhlak kita terhadap binatang? Ya, pertama, kita harus memperlakukan binatang itu dengan baik, karena Islam mengatur hak-hak binatang itu ribuan tahun silam sebelum didirinya organisasi-organisasi khusus perlindungan binatang. Yang kedua, kita harus memenuhi hak-hak binatang. Ya, antara lain hak-hak binatang tersebut, ya, karena kita sudah mengambil manfaat darinya, ya, karena kita juga harus memperhatikan hak-haknya. Yang pertama, ya, memberinya makan jika lapar, ya. Yang kedua, memberinya minum jika haus. Yang ketiga, mengasihi dan menyayanginya. Yang keempat, tidak menjadikannya sebagai sasaran tembak. Yang kelima, memberinya obat jika sakit. Yang keenam, membuat kandang tempat bertelur bagi binatang piaraan. Ya. Bagaimana akhlak kita terhadap mereka? Yang pertama, meringankan rasa sakitnya ketika menyembelih dengan mempertajam pisau dan menyembelih pada urat lehernya dengan membaca basmalah. Yang kedua, tidak boleh mengasah pisau di depan binatang yang akan disembelih. Yang ketiga, tidak boleh menyembelih di depan binatang yang lain. Yang keempat, tidak boleh menyakitinya dalam bentuk apapun, seperti memukul, memotong anggota tubuhnya, memberikan beban yang berat sekali, atau membakarnya. Ya, ketika ia masih hidup, ya, tidak boleh kita menyakitinya. Yang kelima, mengeluarkan zakatnya jika berupa unta, sapi atau kambing dan telah mencapai nisab batas, ya, serta haul 1 tahun, ya. Ya, jika tidak mampu memelihara binatang dengan baik, maka, ya, aku atau kita harus melepasnya agar dapat hidup bebas di alam terbuka, mencari makan sendiri dan berkembang biak. Yang ketujuh, kita harus membersihkan rumah, pekarangan, WC dan tempat umum lainnya dari gangguan binatang penyebar penyakit seperti nyamuk, tikus, kecoa, anjing gila, bahkan dibolehkan membunuhnya. Yang kedelapan, kita tidak boleh disibukkan dan dilalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengurus binatang-binatang piaraan seperti ayam, kambing, sapi, burung, kelinci, bebek dan lain-lain. Ya, sampai, ya, kita memiliki binatang piaraan, ya, kita terlalai dengannya sehingga kita, ya, terlambat sholat, ya, dan lupa ibadah-ibadah lainnya. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ya, kita harus tetap menghormati walaupun sudah menjadi bangkai. Ya, misalkan kalau misalkan ada binatang kita yang sudah mati, kita tetap hargai,
kita hormati, ya kita kubur dengan baik-baik agar tidak busuk dan menjadi sumber penyakit. Yang ke-10, dikisahkan bahwa Allah memasukkan surga kepada orang-orang yang memberi minum anjing yang kehausan, dan Allah memasukkan neraka kepada wanita yang mengurung kucing hingga kucing itu mati. Jadi kita tidak boleh memelihara hewan dan kita tidak memberinya makan sampai ia mati. Kita kurun terus di kandang, dia mati. Kita jangan buat berlaku seperti itu. Kita tidak memperhatikan kita punya peliharaan sehingga dia mati. Maka tetap harus diperhatikan. Yang selanjutnya, yang kedua, akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di antara manfaatnya, daunnya misalkan, ada yang dimanfaatkan sebagai sayuran, dipakai sebagai atap rumah, dibuat obat-obatan, dipakai sebagai makanan ternak, dijadikan pupuk dan lain-lain. Batangnya dipakai sebagai bahan bangunan dan kayu bakar. Akar-akarnya untuk obat-obatan, perhiasan, penahan erosi tanah dari banjir. Yang kelima, buahnya atau umbihnya adalah sumber makanan pokok manusia. Tumbuhan adalah penghasil gas oksigen untuk pernapasan kita. Juga penghasil gas karbon dioksida. Kita harus menghiasi diri dengan akhlak yang baik terhadap tumbuhan, antara lain menyiram secara rutin, memberinya pupuk secara seimbang, memindahkan ke tempat yang lebih baik dan subur dan terkena sinar matahari, memberinya obat-obatan jika terkena hama penyakit, mengawinkan bunga jantan dan bunga betina seperti pohon salak, memanennya jika sudah tua. Aku harus menjaga kelestarian tumbuhan dengan cara tidak menebang sembarangan. Jika harus memotongnya, maka lahan dan batang pohonnya harus dimanfaatkan dalam kebaikan. Yang ketiga, aku harus merawat, mengatur, dan menjaga tumbuhan serta senantiasa mengadakan penghijauan demi keseimbangan alam. Syukran. Semoga anak-anak soleh bisa memiliki akhlak yang baik. Tentunya adalah ini diajarkan dalam agama kita. Akhlak yang baik tentunya mendukung ibadah dan pengetahuan kita. Syukran, jazakallahu khairan anak-anak soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.